Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat supaya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Abdul Latif selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman kami yang kami banggakan. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kami sampaikan, pertama-tama biarlah saya Azuri Faiz selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Azuri Faiz. Yang kedua ada Nur Halisa Oktaviani. Yang ketiga ada Naila Adiba Muntaza. Dan yang terakhir ada Raslika Rahma Alia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai materi dengan tajuk pengembangan wacana atau karangan. Konsep wacana. Wacana berasal dari bahasa Inggris, discourse, yang artinya kemampuan untuk maju sesuai aturan-aturan yang teratur dan semestinya. Pengertian lainnya yaitu komunikasi buah pikir, baik lisan maupun tulisan yang resmi dan teratur. Jadi wacana dapat diartikan adalah sebuah tulisan yang teratur menurut urutan-urutan yang semestinya atau logis. Wacana adalah susunan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan suatu gramatikal tertinggi dan terbesar. Dalam wacana terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang dapat dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan. Tanpa keraguan apapun, sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, wacana dibentuk dari kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Persyaratan gramatikal dapat terpenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina kohesif, yaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana sehingga isi wacana apik dan benar. Istilah wacana mempunyai acuan yang lebih luas dari sekedar bacaan. Wacana merupakan suatu bahasa yang paling besar digunakan dalam komunikasi. Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, frase, kata, dan bunyi. Secara berurutan, rangkaian bunyi termasuk bentuk kata. Rangkaian kata membentuk frase, dan rangkaian frase membentuk kalimat. Rangkaian kalimat membentuk wacana. Berikut adalah pengertian wacana menurut beberapa ahli. Menurut Houston 1992, wacana merupakan komunikasi yang terlihat sebagai penukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai aktivitas personal di mana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. Menurut Roger Fowler 1997, wacana adalah komunikasi lisan dan tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan dan dinilai. Menurut Alwi DKK 2003, wacana adalah rentanan kalimat yang menghubungkan proposi satu dengan yang lain dan bentuknya satu kesatuan. Pola pengembangan wacana. Ada dua pola terpenting yang lazim dipakai untuk menyusun kerangka wacana atau karangan, yaitu pola alamiah dan pola logis. Dikatakan pola alamiah karena penyusun unit-unit pembahasan memakai pendekatan alamiah yang esensial, yakni ruang dan waktu. Dan dikatakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikiran atau cara berpikir manusia yang selalu mengamati sesuai berdasarkan logika. Pola alamiah. Penyusunan kerangka karangan yang berpola alamiah meliputi keadaan yang berdimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, urutan unit-unit pembahasan dalam kerangka pola alamiah dapat dibagi dua, yaitu 1. Urutan ruang. Penyajian urutan ini digunakan bagi karangan yang mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang atau tempat. Pola uraiannya berangkat dari satu titik lalu bergerak ke tempat lain, umpamanya dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau depan ke belakang. Contohnya, laporan lokasi banjir di Indonesia yang terjadi di kota Jakarta yang terjadi banjir di daerah Kampung Melayu. 2. Urutan waktu. Penyajian berdasarkan urutan waktu adalah urutan yang didasarkan pada tahapan-tahapan peristiwa atau kejadian. Pola urutan waktu ini sering digunakan pada cerpen, novel, roman, kisah perjalanan, cerita sejarah, dan sebagainya. Contohnya, riwayat hidup Soekarno yang terdiri dari jati diri Soekarno, pendidikan Soekarno, karir Soekarno, dan akhir hidup Soekarno.
Pola logis. Dikatakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia. Cara berpikir ada beberapa macam dan pendekatannya berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang dan tanggapan penulis terhadap topik yang akan ditulis. Berikut beberapa macam pola logis yang digunakan dalam mengembangkan wacana. 1. Urutan klimaks atau anti klimaks. 2. Urutan sebab akibat. 3. Urutan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, urutan umum ke khusus. Jenis wacana. Adapun jenis wacana yang dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Wacana berdasarkan bahasa yang digunakan. Berdasarkan bahasa yang dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan wacana, wacana dapat diklasifikasikan menjadi 1. Wacana bahasa nasional atau Indonesia adalah wacana yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarananya. 2. Wacana bahasa lokal atau daerah atau bahasa Jawa adalah wacana yang diungkapkan dengan menggunakan sarana bahasa Jawa. 3. Wacana bahasa Inggris adalah wacana yang diungkapkan dengan menggunakan sarana bahasa Inggris. 4. Wacana bahasa lain seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan Jepang. Wacana berdasarkan media yang digunakan. 1. Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. 2. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Jenis wacana berdasarkan media jika dihubungkan dengan jenis wacana berdasarkan bahasa yang digunakan, maka diperoleh jenis wacana bahasa Indonesia tulis ragam baku atau misalnya wacana surat menyurat resmi. Wacana bahasa Indonesia tulis ragam tak baku misalnya surat-surat pribadi. Wacana bahasa Indonesia lisan ragam baku seperti pidato kenegaraan. Dan wacana bahasa Indonesia lisan ragam tak baku seperti obrolan santai, wacana ketoprak humor. Wacana berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, wacana dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, wacana monolog adalah wacana yang disampaikan oleh seseorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Wacana monolog bersifat searah. Yang kedua, ada wacana dialog. Adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 orang secara langsung. Wacana dialog ini bersifat 2 arah. Yang ketiga itu ada wacana polilog. Adalah pembicaraan atau percakapan yang melibatkan partisipan pembicaraan lebih dari 2 orang penutur. Wacana berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada wacana prosa. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Dalam bahasa Jawa disebut juga sebagai gancaran. Yang kedua, wacana puisi. Wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Dalam bahasa Jawa disebut geguritan. Yang ketiga ada wacana drama. Wacana drama adalah yang disampaikan dalam bentuk drama. Dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun wacana tulisan. Wacana berdasarkan dan tujuan pemaparannya. Yang pertama ada wacana narasi. Narasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu narration yang berarti cerita atau naratif yang menceritakan. Wacana narasi yang disebut sebagai wacana penceritaan atau wacana penuturan. Wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Untuk membuat atau menyusun wacana narasi harus selektif dalam memilih peristiwa. Peristiwa yang dapat dipilih itu yang pertama ada dapat menggerakkan suatu tindakan, yang kedua dapat memberikan simpulan dari suatu tindakan, yang ketiga dapat memberikan pandangan, yang keempat dapat membantu menciptakan efek yang dikehendaki. Mengenai fungsi yang terkandung dalam wacana narasi yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jenis wacana narasi itu ada 2. Yang pertama, narasi ekspositoris berisi fakta, misalnya biografi, riwayat seseorang. Autobiografi atau riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri atau kisah pengalaman. Narasi imajinatif berisi cerita khayal atau fiksi atau rekanan seperti yang biasanya terdapat pada cerita novel atau cerpen. Wacana deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describere, yang berarti menggambarkan atau memberikan sesuatu.
Dari segi istilah deskripsi adalah suatu bentuk wacana atau karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai, melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari berbagai segi, sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Agar menulis deskripsi menjadi hidup, seorang penulis perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, seorang penulis harus melatih diri mengamati sesuatu. Yang kedua, agar deskripsi karangan menjadi hidup, penulis di dalam menulis deskripsi harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin. Wacana deskripsi yang baik harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, kesungguhan berbahasa penulis yang memiliki kekayaan nuansa dalam bentuk. Yang kedua, kecermatan pengamatan dan keluasan pengetahuan penulis mengenai sifat, isi, dan wujud objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, kemampuan penulis memilih detail khusus yang dapat menunjang ketepatan dan keterhidupan deskripsi. Dilihat dari sifat objeknya, deskripsi dibedakan atas 2 macam, yaitu deskripsi imajinatif atau impresionis. Ialah deskripsi yang menggambarkan objek benda sesuai kesan atau imajinasi si penulis. Yang kedua, deskripsi faktual atau ekspositoris. Ialah deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan urutan logika atau fakta-fakta yang dilihat. Wacana eksposisi. Eksposisi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu exposition, yang berarti membuka atau memulai. Wacana atau karangan eksposisi disebut juga wacana pembeberan. Wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok wacana yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. 3 langkah dalam menyusun wacana atau karangan eksposisi. Yang pertama, menentukan topik karangan. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, merencanakan paparan dengan membuat kerangka yang lengkap dan tersusun baik. Dalam wacana eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama ialah informasi. Sesuatu yang dikomunikasikan itu berupa, yang pertama, data faktual, yakni sesuatu yang benar-benar terjadi atau bersifat historis, seperti bagaimana cara kerja suatu mesin giling padi, bagaimana suatu operasi diperkenalkan. Yang kedua, suatu analisis atau penafsiran yang objektif terhadap seperangkat fakta. Yang ketiga, mungkin berupa fakta mengenai seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian yang khusus, asalkan tujuan utamanya ialah memberikan informasi. Pengembangan kerangka karangan berbentuk eksposisi dapat berpola penyajian berikut. Urutan topik yang ada berkaitan dengan penyebutan bagian-bagian suatu benda, hal atau peristiwa tanpa memprioritaskan bagian mana yang terpenting. Urutan klimaks dan anti klimaks dimulai dari hal yang mudah atau yang sederhana menuju ke hal yang makin penting. D. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Tahapan menulis karangan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau topik permasalahan. Yang kedua, merumuskan tujuan penulisan. 3. Mengumpulkan data atau bahan berupa bukti-bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung. 4. Menyusun kerangka karangan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Karangan argumentasi dapat berpola A. Sebab akibat. Pola urutan ini bermula dari topik atau gagasan yang menjadi sebab berlanjut topik atau gagasan yang menjadi akibat. B. Akibat sebab. Pola urutan ini dimulai dari pernyataan yang merupakan akibat dan dilanjutkan dengan hal-hal yang menjadi sebabnya. C. Pola pemecahan masalah. Pola urutan ini bermula dari aspek-aspek yang menggambarkan masalah, kemudian mengarah pada pemecahan masalah. E.
Wacana persuasi. Kata persuasi merupakan alihan bentuk kata persuasion dalam bahasa Inggris. Bentuk kata persuasion diturunkan dari kata to persuade, yang berarti membujuk atau meyakinkan. Wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Wacana persuasi berorientasi pada waktu sekarang dan yang akan datang. Wacana persuasi disebut juga sebagai wacana hartatori. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan yang digunakan adalah emotif. Untuk mengembangkan atau penulisan wacana persuasi agar efektif, ada alat-alat persuasi yang bisa dimanfaatkan, yakni 1. Bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki keluasan dalam menjalankan fungsinya. 2. Nada. Ialah nada pembicaraan yang berkaitan dengan sikap pengarang dalam menyampaikan gagasannya. 3. Detail. Dalam wacana persuasi merupakan uraian terhadap ide pokok sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Untuk menghasilkan detail yang baik, perlu memperhatikan A. Penting tidaknya detail itu untuk keperluan persuasi dan pemahaman pembaca. B. Jumlah detail yang harus dikumpulkan untuk mendukung ide pokok. C. Macam detail yang seharusnya diangkat untuk mendukung ide pokok. D. Kapan setiap detail itu dihadirkan. E. Ada tidaknya korelasi dan relevansi detail dengan ide pokok yang sebaiknya diangkat. F. Pengaturan atau organisasi. Organisasi dalam wacana persuasi berkaitan dengan masalah pengaturan detail dalam wacana atau karangan. G. Kewenangan atau autori. Kewenangan dalam konteks wacana persuasi merupakan penerimaan dan kesadaran pembaca terhadap penulis atau pengarang. Seorang penulis diyakini oleh pembacanya sebagai orang yang berwenang apabila dia mempunyai dasar hukum menduduk jabatan-jabatan tertentu, berkecimpung dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu. Kesimpulannya, wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan, tanpa keraguan apapun. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.